Jadi ketika Anda atau teman-teman sedang mengkonsumsi antibiotik amoksisilin, lalu terjadi ruam pada kulit atau gatal-gatal pada kulit, berarti Anda salah satunya yang memiliki alergi terhadap amoksisilin. Amoksisilin juga dapat memberikan alergi diare. Jadi bukan hanya ruam pada kulit saja, tetapi kadang bisa terjadi reaksi alergi seperti diare terus-menerus selama beberapa hari. Berarti Anda salah satunya yang memiliki alergi terhadap amoksisilin. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Tanya dan Konsultasi Obat bersama Apoteker. Perkenalkan, nama saya Timothy, seorang apoteker di bagian farmasi. Dan di video kali ini saya akan membahas mengenai satu obat. Penasaran obat apa yang akan dibahas pada video kali ini? Baiklah, mari kita mulai. Oke, untuk video kali ini kita akan membahas obat yang mungkin sudah teman-teman ketahui dan tidak asing dengan obat yang satu ini. Obatnya adalah obat amoksisilin. Ya, obat amoksisilin adalah salah satu obat antibiotik yang paling umum yang ada di pasaran dan paling sering juga diresepkan oleh dokter untuk mengobati beberapa infeksi. Biasanya sih infeksi-infeksi yang sering dipakai untuk pengobatan dengan antibiotik amoksisilin ini yaitu infeksi telinga, infeksi tenggorokan, infeksi saluran kemih, infeksi paru-paru, atau infeksi paru-paru yang disebabkan oleh pneumonia. Tetapi antibiotik amoksisilin ini tidak dapat membunuh virus ya. Dari katanya kan antibiotik, berarti hanya dapat membunuh bakteri. Jadi tidak untuk digunakan untuk membunuh virus. Baiklah, biasanya di pasaran sediaan amoksisilin ini bisa berupa tablet, kapsul, injeksi, dan juga bentuknya sirup untuk anak-anak. Antibiotik ini ternyata perlu diketahui oleh teman-teman yang sedang mungkin sekarang mengandung atau yang sedang menyusui. Antibiotik amoksisilin ini tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang menyusui. Kenapa? Karena amoksisilin ini dapat tersalurkan melalui air susu ibu atau ASI kepada anaknya. Jadi, antibiotik amoksisilin tidak boleh diberikan kepada ibu yang sedang menyusui. Sedangkan untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, amoksisilin ini telah diuji cobakan kepada hewan percobaan yang sedang mengandung dan tidak ada resiko gangguan kehamilan atau kandungan terhadap hewan percobaan tersebut. Tetapi amoksisilin ini belum pernah dicobakan langsung kepada ibu hamil. Jadi sebetulnya masih belum ada informasi atau ilmu pengetahuan yang membuktikan amoksisilin ini aman untuk ibu hamil. Tapi bila keadaan mendesak, lebih baik konsultasikan dahulu kepada dokter Anda sebelum mengkonsumsi antibiotik amoksisilin ini ketika Anda sedang mengandung. Oke, kita lanjut ke mengenai alergi.
beberapa orang ada yang memiliki reaksi alergi terhadap antibiotik amoksisilin. So, jadi ketika Anda atau teman-teman sedang mengkonsumsi antibiotik amoksisilin, lalu terjadi ruam pada kulit atau gatal-gatal pada kulit, berarti Anda salah satunya yang memiliki alergi terhadap amoksisilin. Amoksisilin juga dapat memberikan alergi diare. Jadi bukan hanya ruam pada kulit saja, tetapi kadang bisa terjadi reaksi alergi seperti diare terus-menerus selama beberapa hari. Berarti Anda salah satunya yang memiliki alergi terhadap amoksisilin. Biasanya alergi yang bersifat diare akan berhenti ketika amoksisilin dihentikan. So, jadi beberapa manifestasi alergi dari amoksisilin yaitu satu, ruam kulit atau gatal-gatal pada kulit, dan juga diare. Oke, amoksisilin ini pun perlu diperhatikan bila teman-teman hendak disuntik vaksin. Amoksisilin ini ternyata dapat menghambat kerja vaksin. Jadi, ketika teman-teman hendak melakukan vaksinasi, lebih baik tidak sedang dalam mengkonsumsi antibiotik amoksisilin. Karena amoksisilin ini dapat menghambat kerja vaksin. Terus, mengenai konsumsi antibiotik amoksisilin, biasanya dokter akan meresepkan antibiotik amoksisilin ini dengan dosis sehari 3 kali atau sehari 3 tablet ya. Dan yang perlu diperhatikan dalam mengkonsumsi antibiotik amoksisilin ini yaitu diminum dengan rentang waktu 8 jam. Kenapa 8 jam? Karena dosis terapi amoksisilin ini dia hanya bekerja dalam rentang waktu 8 jam. Jadi setelah 8 jam antibiotik amoksisilin ini akan diekskresi atau dikeluarkan dari tubuh. Jadi untuk menopang dosis terapi, maka tiap rentang waktu 8 jam amoksisilin perlu dikonsumsi untuk memberikan efek terapi. Oke, ada beberapa interaksi obat dari amoksisilin ini. Interaksi obat itu apa sih? Jadi interaksi obat satu dengan interaksi obat yang kedua. Jadi ketika mengkonsumsi antibiotik amoksisilin ini, teman-teman tidak boleh meminum amoksisilin dengan pengencer darah. Contohnya pengencer darah yang umum yaitu clopidogrel. Jadi amoksisilin tidak boleh diminum berbarengan dengan obat pengencer darah atau obat clopidogrel. Efeknya apa sih ketika amoksisilin diminum bersamaan dengan clopidogrel? Efeknya yaitu malah akan meningkatkan kerja pengencer darahnya sehingga malah terjadi pendarahan. Oke, itu interaksi pertama ya. Amoksisilin tidak boleh diminum bersamaan dengan pengencer darah karena akan meningkatkan efek pendarahan. Selanjutnya, amoksisilin ini tidak boleh diminum berbarengan dengan obat asam urat yaitu obat allopurinol. Kenapa? Karena dapat meningkatkan reaksi alergi dari amoksisilin. Saya ulangi ya, amoksisilin tidak boleh diberikan bersama dengan obat allopurinol karena dapat meningkatkan reaksi alergi. Oke, selanjutnya amoksisilin tidak boleh diminum bersamaan dengan antibiotik lain. Contoh antibiotik lain yaitu chloramphenicol dan tetracycline. Kenapa? Karena ketika si amoksisilin ini diminum bersama dengan antibiotik lain, contohnya chloramphenicol dan tetracycline, maka
akan menurunkan dosis terapi dari amoksisilin. Itu yang ketiga ya. Saya ulangi, amoksisilin tidak boleh diberikan bersama dengan antibiotik yang lain. Contohnya, kloramfenikol dan tetrasiklin. Kenapa? Karena akan menurunkan dosis terapi amoksisilin. Oke, selanjutnya, amoksisilin tidak boleh diminum bersamaan dengan pil KB. Bila teman-teman sedang melakukan rencana meminum pil KB, maka tidak disarankan diminum bersamaan dengan amoksisilin karena amoksisilin akan menurunkan efek dari pil KB. Jadi bila teman-teman yang merencanakan untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu dengan meminum pil KB, maka jangan diminum bersama dengan amoksisilin karena amoksisilin akan mempengaruhi kerja pil KB tersebut. Oke, itu ya 4 interaksi obat amoksisilin. Dan yang terakhir, efek samping dari amoksisilin yaitu rasa mual, rasa ingin muntah, diare, dan sakit kepala. Tetapi efek samping ini efek samping yang kecil kemungkinan terjadinya sih. Dan ada juga sih satu efek samping yang jarang terjadi, tapi ada efek samping yang cukup berat dari amoksisilin itu nyeri otot sendi. Tetapi efek samping ini adalah efek samping yang sangat kecil terjadi. Oke, itulah beberapa informasi penting dari obat amoksisilin. Bila teman-teman ada pertanyaan, ada tambahan informasi mungkin, atau ada obat, atau yang ada sesuatu yang ingin dikonsultasikan, bisa langsung saja isi kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa yang penting komen aja di bawah. Oke, untuk video kali ini sampai di sini. Sebelum saya menutup video kali ini, saya ingin mengingatkan kalian dengan 3M. Mencuci tangan, dan jangan lupa mencuci tangannya harus 20 detik, minimal 20 detik. M kedua yaitu menjaga jarak, dan yang paling penting yaitu menggunakan masker ketika teman-teman beraktivitas di luar rumah. Bila teman-teman menyukai video ini, bisa berikan like. Dan bila teman-teman baru bergabung dengan channel ini, bisa berikan subscribe dan bisa di-share juga ke teman-teman yang kira-kira menyukai konten informasi obat seperti konten channel ini. Saya Timothy. Bye. Pertanyaannya, kenapa dibuat dalam bentuk krim, kenapa nggak dalam bentuk sirup seperti biasanya, jadi sehingga pasien bisa langsung diminum. Ternyata antibiotik itu memiliki tidak stabil dalam bentuk basah. Jadi di dunia farmasi, sirup antibiotik dibuat menjadi dry syrup atau sirup yang kering, sehingga expired date atau ketahanan dari obat ini menjadi lebih panjang. Jadi dibuat kering.